Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Koordinator Presidium beserta jajarannya, Pak Sekjen, Pak Lokman. Ini luar biasa, sangat produktif. Saya kira Majelis Nasional KAHMI perlu memberikan penghargaan khusus buat Pak Lokman yang telah mampu mendinamisir ya, pergerakan intelektual di KAHMI ya, dengan majelis serbuannya. Para narasumber, Prof. Zainal, Bang Perli, ya, dan Mas Randy. Ini saya kenalkan juga, kebetulan beliau ini sebagai Ketua Ikatan Alumni FH Undip, ya, tokoh muda yang sangat luar biasa, Bang Marwan, ya, dan para jamaah webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu meskipun secara virtual. 15 menit ya Pak Sekjen ya. Singkat saja ya, saya akan menyampaikan beberapa catatan, tinjauan, karena objeknya ini jelas, yaitu putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana putusan tersebut dipandang ya dalam perspektif teori hukum, dalam perspektif konstitusi, dan perspektif ekonomi tentunya. Karena ini akan mengarah pada pengaruh terhadap atau implikasi terhadap kegiatan ekonomi atau kebangkitan ekonomi di Indonesia. Namun sebelum itu, kita perlu kembali mengingat bahwa putusan dalam konteks kekuasaan kehakiman itu ibaratnya suatu mahkota hakim gitu. Mengingat suatu mahkota, maka harus terhindar dari kecacatan, harus terhindar dari kekeliruan gitu. Karena itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, sesuatu yang bersifat supreme sebagai sebuah mahkota tadi. Oleh karenanya, proses mengadili suatu perkara harus benar-benar sesuai dengan hukum formil maupun hukum material. Hukum formil ya yang menjadi dasar pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ini ibaratnya sebuah seni musik, itu seperti notasi yang itu menjadi panduan untuk mereksa suatu perkara. Dan sebagai sebuah dasar untuk mengakselerasi dari satu permasalahan misalnya dalam sebuah perkara atau pengujian suatu undang-undang. Dengan demikian, aspek hukum formil itu adalah suatu hal yang sangat penting gitu. Karena kalau tidak diperhatikan, musiknya menjadi tidak teratur, lagunya menjadi tidak jelas, substansinya menjadi salah kaprah, dan sebagainya. Itu yang pertama, perspektif kedudukan sebuah putusan. Yang kedua, bahwa putusan itu diharapkan mampu mengatasi masalah. Seperti Begadian, ya, bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini akan kita bertanya, apakah putusan MK ini seperti itu atau sebaliknya? Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa putusan pengadilan, putusan kekuasaan kehakiman itu harus dapat dilaksanakan. Apa gunanya membuat suatu putusan tidak dapat dilaksanakan? Nah, itu poin pertama tentang bagaimana mengkritisi terhadap sebuah putusan. Nah, yang kedua, tadi Mas Deden sudah menyampaikan beberapa amar putusan ya, yang fokus pada Undang-Undang Cipta Kerja pada aspek formil. Dengan kata kuncinya adalah inkonstitusional bersyarat. Saya akan melihat pada putusan yang nomor 7 saja. Yang saya nanti mungkin dikonfirmasi teman-teman yang lain, apakah benar bahwa putusan ini menyebabkan sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini mati suri.
gitu. Atau hidup tersandra. Karena apa? Di angka 7 menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan, kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika MK mengatakan melarang membuat kebijakan yang bersifat strategis, dan tidak kemudian dijabarkan, maka kita harus cari apa makna kebijakan strategis itu. Kebijakan strategis dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu tercantum di pasal 3. Ya, yang pertama adalah meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kemudian ketenaga kerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudian berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat, dan pencapaian proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi. Nah, ini kebijakan strategis dicantumkan di pasal 3. Pertanyaannya adalah, apa makna kebijakan strategis yang dimaksud oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah ada tafsir lain tentang kebijakan strategis itu yang dimaksudkan oleh MK? Kalau ada, mestinya diberikan penjelasan. Kalau tidak ada, jangan salahkan misalnya saya menafsirkan kebijakan strategis atau pihak lain menafsirkan kebijakan strategis itu berdasarkan pasal 3. Kalau menggunakan pasal 3, ya berarti Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak bisa dilaksanakan. Mau bikin apa? Mau bikin dukungan riset dan inovasi. Itu kebijakan strategis di pasal 3. Mau bikin kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Itu berdasarkan pasal 3. Jadi, kalau sekarang misalnya sudah ada undang-undang, sudah ada PP, sudah ada Perpres sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, mau dilaksanakan aturan-aturan tersebut. Nah, itu kan berarti melaksanakan kebijakan strategis. Yang berarti bertentangan dengan amar putusan pasal 7. Sekali lagi, yang dilarang bukan membuat peraturan yang strategis, tetapi membuat segala tindakan atau kebijakan gitu loh. Jadi, kalau sekarang ada undang-undang Cipta Kerja, ada peraturan pelaksanaan tentang Cipta Kerja yang kemudian akan dilaksanakan, ya tidak boleh juga. Karena termasuk tindakan. Jadi, inilah yang saya katakan, saya tidak share ya poinnya, PowerPoint saya, bahwa inilah sebetulnya mati suri. Undang-undang ini tidak bisa dilaksanakan. Mau diapakan? Ketika mau bikin tentang perburuan, itu termasuk kebijakan strategis. Di pasal 3 tadi itu. Melaksanakan tentang kemudahan berusaha, itu strategis. Sekarang sudah ada aturan misalnya tentang pengadaan tanah. Nah, terus mau dilaksanakan, itu tindakan melaksanakan. Jadi ini satu poin menurut saya penting untuk dikritisi dan perlu diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tentang apa makna dari tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis. Apakah termasuk atau menafsirkan berdasarkan pasal 3 atau hal-hal yang lain. Kalau kemudian tidak ada hal-hal lain yang dimaksud selain di pasal 3 tadi itu, maka sesungguhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilakukan. Ya karena semuanya adalah berkaitan dengan peningkatan ekosistem, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Ya kan sudah ada aturannya. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya, sudah ada perpresnya. Dilarang juga karena menangguhkan segala tindakan. Jadi, ini adalah tindakan pun dilarang, apalagi kemudian kebijakan. Jadi, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah membaca putusan ini menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti mati suri. Karena mau dilaksanakan tidak bisa.
Karena kebijakan strategis semuanya. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka itu. Atau sebetulnya mati yang tersandera atau hidup yang tersandera. Itu saya mengibaratkan seperti anak sekolah, ya. Kalau mau naik dengan sistem percobaan, gitu. Ya, dia di kelas 5 mau naik kelas 6, dikasih percobaan terlebih dahulu, naik, tapi nanti harus ya memperbaiki ini dan sebagainya. Baru kalau tidak, maka turun secara permanen atau kembali ke kelas 5. Ini kan begitu nanti. Suruh jalan dulu, atau kemudian setelah jalan, nanti kalau tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan, itu turun lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme perbaikan yang harus dilakukan? Mekanismenya kan ini pada aspek formil yang dipersoalkan. Persoalan asas keterbukaan yang tidak terpenuhi, ya kan? Tidak sesuai dengan Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sementara kalau kita baca di putusan itu di halaman 440 sampai kemudian 445, itu sudah banyak RDPU dilaksanakan gitu loh. Sehingga bertanya, keterbukaan semacam apa lagi yang harus dilakukan gitu loh. DPR melakukan RDPU, mengundang pakar, pemerintah juga melakukan RDPU, melakukan fokus group discussion, mengundang pakar dan sebagainya. Sudah banyak yang diundang. Terus gimana memperbaiki prosedurnya lagi itu? Mau bikin RDP lagi. Sampai berapa jumlahnya gitu? Dan apakah hanya menyangkut aspek kuantitas saja? Atau kemudian aspek kualitas? Artinya, yang penting ada RDP. Yang penting ada uji publik. Apakah hanya itu? Atau kemudian, sampai pada persoalan kualitas bahwa forum-forum itu betul-betul diperhatikan aspirasinya. Ini juga tidak terjawab oleh putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu. Melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Apa yang harus diperbaiki? Gitu. Apakah mekanisme pembahasannya? Atau kemudian dasar pembahasannya yang dirubah? Maksud saya adalah, kalau kita baca pertimbangannya, bahwa salah satunya prosedur pembahasan tidak sesuai dengan Undang-Undang P3. Yang saya khawatirkan nanti adalah langkah praktisnya yang dirubah adalah Undang-Undang P3-nya, sehingga kemudian biar sesuai dengan Undang-Undang P3 itu tadi, proses pembahasan. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan tidak ada satu upaya penyelesaian secara sistemik. Karena apa? Akhirnya yang penting jalan praktisnya. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya dalam konteks menilai pada sebuah putusan sebagai sebuah mahkota oleh Mahkamah Konstitusi yang ternyata putusan-putusannya tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah. Dan ini akan menyebabkan, kalau bicara tentang aspek ekonomi, ketidakpastian. Gitu loh. Ketidakpastian dalam arti orang mau berinvestasi. Sekarang investasi, terus kemudian khawatir nanti pemerintah tidak akan memperbaiki. Akhirnya undang-undangnya nggak berlaku. Kan tidak pasti jadinya. Orang mau melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terus kemudian ternyata nggak diperbaiki. Sementara itu adalah nanti menjadi tidak konstitusional, sehingga tidak ada gunanya. Dalam perspektif ekonomi, 3 syarat untuk mendukung investasi itu adalah yang pertama, adanya stabilitas politik. Stability politik. Ya, stabilitas politik itu menjadi prasyarat datangnya sebuah investasi. Kedua, adanya economic opportunity. Ada keuntungan ekonomi. Buruh murah, sumber daya alam banyak, pasar yang besar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aspek kepastian hukum. Ini menjadi syarat utama datangnya investasi. Jadi, Mas Deden, mengingat waktu terakhir dari saya, bahwa pada dasarnya, kalau bicara perspektif implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kebangkitan ekonomi, maka tidak memberikan kontribusi
positif kalau kemudian mendasarkan pada amar-amar putusan yang tadi itu. Tetapi justru melahirkan adanya ketidakpastian hukum. Karena ada hal-hal yang kemudian mestinya diubah atau ditolak, atau kemudian tetap berlaku, tetapi ternyata itu tidak ada penjelasan, tidak ada kepastian hukum. Jadi, mudah-mudahan diskusi kita ini mampu memberikan wacana yang terang benderang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah benar bahwa putusan MK tadi itu sekarang konstitusional sehingga bisa dilaksanakan, tetapi kan tidak boleh menjalankan kebijakan-kebijakan strategis. Nah, apa gunanya kemudian undang-undang ini? Apa gunanya putusan ini? Kalau sebaiknya kan tegas saja sesuai wewenang MK. Batu ujinya adalah konstitusi, gitu. Batu uji untuk melahirkan sebuah undang-undang itu adalah konstitusi. Ya, ini konstitusional atau tidak, gitu. Ya, kalau konstitusional ya berarti jalan, kalau tidak konstitusional berarti jalan. Dan ini kan tidak jelas. Konstitusional pasal berapa yang dilanggar? Itu kan tidak disebut. Karena bertentangan di Amar nomor 23 itu bertentangan dengan Undang-Undang Negara RI tahun 45. Pasal berapa tidak disebut. Ini menunjukkan satu hal yang saya kira perlu dikritisi, dan terakhir, inilah pelajaran berharga bagi bangsa dan negara kita. Agar dalam mengelola negara, menyusun sebuah regulasi, itu hati-hati, itu cermat. Berapa biaya yang sudah keluarkan, berapa energi bangsa, berapa anak bangsa yang masuk penjara gara-gara demo aksi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang itu semuanya akhirnya menjadi begini. Kan sangat ironi, sangat menyedihkan. Kita mengelola bangsa ini harus sungguh serius, tidak boleh trial and error, harus coba-coba, sehingga kemudian menjamin kepastian usaha, kepastian kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian Mas Deden, mengingat waktu masih ada narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.